Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Azahra Valera. Halo, perkenalkan nama saya Marwa Syahira. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Claudia Siombing. Saya Calvin Arwan. Nama saya Muhammad Afal. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya ya, yaitu jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Bentuk sumber sejarah ada banyak loh. Ada sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, sumber audio, visual, dan audio visual. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Berikut merupakan sumber tulisan. 1. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Contohnya prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Sesuai namanya, prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Kalasan ditulis dengan huruf bahasa Pranagari dan bahasa Sanskerta. Kedua, arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Contohnya adalah arsip Supersemar. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat dengan Supersemar ditandatangani oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, adapun latar belakang dari keluarnya Supersemar karena kondisi keamanan Indonesia tidak stabil, sehingga Presiden memerintahkan Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat dengan Pangkop Kamtib untuk mengambil langkah tegas. Ketiga, ada naskah kuno. Tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Contohnya Surek Baweng. Naskah ini berbentuk prosa, berisi perjalanan sewiri gading sewaktu mencari istri yang baik. Dilengkapi cerita burung nuri yang mengandung nasihat, tata cara meminang seorang perempuan, dan sejumlah ajaran budi pekerti. Yang keempat, yaitu surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisikan informasi terkini dalam berbagai topik. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran. Contohnya surat kabar Putri Hindia. Putri Hindia merupakan surat kabar mingguan yang diperuntukkan untuk kemajuan kaum perempuan Hindia yang terbit pada 1 Juli 1908 di Batavia. Pendirinya adalah Raden Mas Tirto, Adi Serjo, dan RTH Tirto Koso. Buku adalah sekumpulan lembaran kertas yang terjilid. Dalam lembaran tersebut berisi tulisan ataupun gambar. Contohnya buku sejarah perempuan Indonesia, gerakan dan pencapaian. Buku ini mempelajari pergerakan perempuan Indonesia, ideologi politik, sejaman, dan masalah lainnya. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Berikut yang merupakan sumber lisan adalah yang pertama, keterangan lisan dari pelaku atau saksi sejarah. Contohnya, yuk kita saksikan videonya. Lambat saja Soeharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia. Panas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan. Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Ngeri, lubang sekecil gini, 7 orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembakin lagi dari atas. Itulah kejinya PKI. Jangan kita maafkan orang-orang ini. Yang kedua, toponimi. Toponimi adalah ilmu yang membahas asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah. Contohnya, kota Mojokerto. Nama Mojokerto berasal dari 2 kata, yaitu Mojo yang merupakan nama pohon maja yang banyak tumbuh di salah satu desa di sana, dan Kerto yang berasal dari kata kerta
Raharja yang artinya tentram. Yang ketiga yaitu tradisi lisan. Tradisi lisan adalah cerita tentang masa lalu yang disampaikan secara umum dan temurun. Contohnya, 1. Lagu nasional Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Yang kedua, upacara bendera yang menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang demi membela negara Indonesia. 3. Tari piring yang berasal dari Sumatera Barat yang dipertunjukkan untuk menyambut tamu terhormat atau pembukaan. Yang ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan bersejarah. Berikut yang merupakan sumber benda. 1. Artefak. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah. Contohnya kapak genggam. Kapak ini merupakan senjata yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah, digunakan untuk berburu binatang atau keperluan makanan sehari-hari. Yang kedua, fosil. Fosil adalah sisa atau jejak makhluk hidup yang berasal dari masa lalu dan telah terawetkan secara alami. Contohnya Nodosaurus. Nodosaurus menjadi salah satu fosil dinosaurus terbaik yang pernah ditemukan. Dinosaurus ini mati sekitar 110 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, bangunan. Bangunan adalah wujud fisik konstruksi yang memiliki nilai signifikan yang dapat dipertanggungjawabkan dari keindahan, fungsi, peristiwa, dan keunikan. Contohnya Monas. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Yang keempat, yaitu sumber visual, audio, dan audiovisual. 1. Sumber visual. Sumber visual adalah sesuatu yang bisa dilihat dan menampilkan suatu peristiwa di masa lalu. Contohnya lukisan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Abdullah. Pada tahun 1949, Basuki Abdullah adalah seorang pelukis yang begitu peduli dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lukisan ini menggambarkan potret kegagahan seorang pahlawan Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. 2. Sumber audio. Sumber audio adalah rekaman yang berasal dari peristiwa masa lalu. Contohnya rekaman suara pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yuk kita dengerin rekaman suaranya. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara. Dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. 3. Sumber audiovisual. Sumber audiovisual adalah video yang menampilkan gambar dengan suasana serta menampilkan suasana kehidupan di masa lalu. Contohnya video pengerobekan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato, Surabaya. Yuk kita lihat videonya.